menyampaikan pemateriannya pada kajian for parents kali ini. Dipersilahkan, Mr. Rofi. Tes, tes, kedengeran? Mohon maaf, betul suaranya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati seluruh wakil kepala sekolah SMPT Arkan Cendekia, yang kami hormati Dewan Guru yang mungkin bergabung pada pagi hari ini, yang kami hormati seluruh orang tua, siswa-siswi SMPT Arkan Cendekia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh orang tua yang hadir mengikuti Zoom, dan mungkin ada sebagian ya anak-anak yang mungkin mengikutinya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya berupa nikmat iman, Islam serta kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan terkhusus mungkin kita termasuk dalam umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin ya Allahumma amin. Seluruh ayah bunda yang hadir pada kajian for parent melalui Zoom, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan sekali lagi kajian ini adalah mengawali, mungkin kita akan sedikit ya apa yang melatar belakangi adanya mungkin kajian for parent ini. Alhamdulillah di tahun ini perkembangan anak, kemudian kesadaran dewan guru, pendidik, dan orang tua semakin meningkat terkait dengan belajar, kemudian terkait dengan peningkatan kemampuan untuk kesadaran kita terkait dengan dunia parenting, kemudian terkait dengan bagaimana pola pengasuhan kepada peserta didik, mungkin akan lebih lagi manfaatnya untuk putra-putri kita sebagai orang tua. Dewan guru yang sudah punya putra atau putrinya, tentunya ini akan sangat bermanfaat, khususnya saya pribadi. Kemudian orang tua yang mungkin sekarang ini putra-putrinya ada yang duduk di TK, SD, SMP, khususnya yang sekarang di SMPT Arka Cendekia, mungkin ada yang kakaknya sudah di SMA atau mungkin ada yang kuliah. Tentunya eh, perdana waktu kita awali itu adalah kita kerjasama dengan komite, kemudian mengadakan kajian parenting, dan Masya Allah luar biasa, kami mengapresiasi kepada komite dan korlas yang sebagai panitia inti, kemudian disupport oleh yayasan dan sekolah, kemudian terlaksana.
Kemudian selang tidak jauh dari itu, kemudian akhirnya yayasan juga mengadakan sebuah kajian untuk para pendidik terkait dengan pola pengasuhan kepada putra-putri atau mungkin anak didik kita dengan bagaimana pengasuhan yang benar, pendekatan, pendampingan, jangan sampai guru tersebut malah menjadi sumber pembulian, tidak kenyamanan karena anak-anak itu di sekolah itu juga cukup panjang, hampir mungkin setengah hari ya. Kalau yang berangkatnya masuknya setengah 8, berarti kalau yang jauh saja mungkin setengah 7 sudah prepare. Ada mungkin yang jam 6. Kalau PDM atau mungkin kalau lagi ada pendalaman materi itu mungkin ada yang masuknya setengah 7 berarti kemungkinan ada yang setengah 6 berangkat dan sebagainya. Pulang jam 4 sampai rumah yang jauh mungkin jam setengah 5, ada yang jam 5 dan seterusnya. Berarti sekolah memang harus menjadi second home. Kemudian bagaimana dari stakeholder yang ada di sekolah tersebut, para pendidik, kemudian tenaga kependidikan, baik itu OB, sebagainya, itu harus semuanya itu harus ramah, ya, ramah dengan anak sehingga nanti anak-anak itu akan betah, nyaman dan ini yang tujuannya. Tapi walaupun kita sudah menciptakan suasana senyaman mungkin, sekali lagi Allah tetap memberikan ya ujian ya berupa mungkin putra putri kita ya, ketika di rumah mungkin bundanya merasakan kok putri saya atau putra saya kok lagi masa pubertasnya kok kayaknya lagi melawan nih gitu, atau mungkin dan sebagainya. Ini yang mungkin kemarin alhamdulillah kajian parenting tersebut kita undang dari luar dan alhamdulillah berjalan. Kemudian ketika kita undang dari yayasan khusus untuk para pendidik, kita undang ustadz yang alhamdulillah praktisi kurang lebih ya hampir 15-an tahun di sebuah lembaga pendidikan dan benar-benar mengetahui bagaimana anak-anak yang mungkin masa pubertas tersebut kita sharing dan sebagainya, dan beliaulah yang memberikan masukan bahwasanya eh, pola pendidikan tidak akan terwujud dengan maksimal manakala sebuah sekolah tersebut tidak ada follow up terus yang itu berkesinambungan. Maka akhirnya dengan diskusi dengan tim kami, dengan manajemen dan seluruh dewan guru, kita mencoba untuk mengadakan sebuah, bukan parenting ya. Kalau parenting insya Allah karena ada rutin nanti yang akan di apa sebagai panitianya adalah komite dan korlas mungkin. Kalau kami itu menjembatani sebagai menyambung ya dari saran masukan dari Ustadz yang pernah kita undang agar ditindaklanjuti. Dan alhamdulillah saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan seluruh orang tua yang hadir. Harapannya seluruh orang tua yang tidak ada uzur, tidak lagi ada kesibukan, kita cuma 1 jam saja, insya Allah cuma sharing, dan saya tidak akan menggurui ke seluruh para bunda semuanya. Jadi kami di sini adalah nanti mungkin tukar pikiran ya. Takutnya nanti karena tetap sebagai praktisi pendidikan khususnya praktisi mungkin orang tua itu lebih pengalaman kalau sebagainya. Tapi mungkin kami menengoknya dari sisi agama ya. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing bersama-sama kepada seluruh orang tua yang hadir. Uh, mungkin nanti bisa di share scene ini ya, Sir. Oke. Ya. Tema pada hari ini adalah anak anak adalah anugerah terindah. Tapi sebelumnya mohon maaf, yang hadir pada kesempatan hari ini ada berapa, Mr. Fahmi? Sampai saat ini 25, Sir. 25 ya. Oke. Semoga nanti bisa ada yang tambah dan menyusul dan nanti bisa bergabung ya. Semoga para bunda dan ayah yang pada hari ini berhalangan atau mungkin ada yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya. Mungkin ada yang lagi bepergian, semoga dimudahkan dan diberikan keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sedikit membahas bahwasanya
anak-anak adalah anugerah terindah. Kalau berbicara terkait dengan anak, maka semua orang pasti dan yang berbicara dan kita semuanya yang ikut menyimak ini adalah eh, kita anggap bahwasanya anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anak yang hadir itu tidak menginginkan hadir ke dunia. Yang menginginkan adalah orang tua karena adanya pernikahan. Kemudian sampai ada pejuang garis ya, katakannya sekarang garis dua, kemudian akhirnya positif dan seterusnya. Kemudian lahirlah seorang bayi mungil dan sebagainya. Awal pernikahan adalah ketika ketika kita mungkin menikah, harapannya adalah ingin segera punya momongan dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan sampai sekarang yang mungkin ayah bunda putra putrinya salah satunya ada di SMPT Arkan Cendekia. Kita wajib untuk mensyukuri karena dari situlah ya dari situlah eh, kalau kita tidak bisa memahami dengan baik maka kita yang ada nanti eh, bukan kita mensyukuri nikmat atau anugerah tersebut, bahkan mungkin kita nanti akan berbalik ya. Ya, saya kutipkan sedikit sebelum kita masuk materi. Ibnu Qayyim itu menjelaskan terkait dengan tipe orang tua terkait diberikan anugerah anak itu ada dua. Yang pertama itu dia mensyukuri, kemudian karena anak itu anugerah, kemudian titipan dari Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri bahwasanya ya Masya Allah luar biasa ya. Ada seorang orang tua ketika ini dijaga benar kesehatannya, nutrisinya, kemudian nanti tumbuh sedikit pendidikannya dipilihkan dari TK saja ada yang mungkin PAUD aja sudah diinikan. Ada disekolahkan ke TPQ, TPA yang sebelum ini, kemudian dikenalkan huruf-huruf hijaiyah, kemudian doa-doa harian, kemudian masuk ke SD dan sebagainya. Kata Ibnu Qayyim, mensyukurinya dan nanti dikembalikan kepada apa yang dititahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada Allah lagi. Maksudnya apa dikembalikan? Yaitu dijalankan sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mungkin seorang muslim yang lahir, maka pasti akan dibekali. Kalau kita yang pertama ini adalah mensyukurinya, ya kita bersyukur sambil mengucapkan alhamdulillah dikarunia anak, kemudian kita mendoakan anak, kemudian berjalannya waktu itu sambil diarahkan sampai menjadi anak soleh, dan ketika nanti akan kembali kepada Allah itu adalah kita tuntas bahwasanya sudah mengantarkan anak kita kepada pintu gerbang yang benar ya. Ada anak yang mengantarkan jadi hafid Al-Quran, ada anak yang diantarkan mungkin menjadi orang-orang yang bermanfaat di lingkungan sekitar, jadi dokter, jadi arsitek, jadi insinyur, jadi apa saja, tapi orang tua itu membekali terkait dengan bekal-bekal agama yang penuh, yang maksimal. Tidak boleh meninggalkan sholat, kalau yang perempuan wajib untuk menutup aurat kalau sudah balik gitu, dan seterusnya. Itu kata Ibnu Qayyim itu yang pertama. Dan semuanya itu nanti akan ada hasilnya ya. Hasilnya adalah yang pertama ini tipe orang pertama-tama akan mendapatkan memetik pertama memetik hasilnya di dunia dan lebih-lebih akan memetik hasilnya di akhirat. Kemudian tipe orang tua yang kedua adalah mensyukuri ya, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dilahirnya anak, kemudian tapi tidak menjalankan ya amanah tersebut, tidak dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali ya, banyak sekali sebagian kaum muslimin, saya nggak mengatakan semua kaum muslimin, sebagian mungkin kaum muslimin yang anak tersebut bahkan ada yang dieksploitasi untuk menguntungkan, mengeruk ke ya harta dunia saja. Jadi mensyukuri ketika anak itu lahir diberikan asupan nutrisi dan sebagainya, tapi tidak dikenalkan dengan agama yang benar. Ya,
Sampai akhirnya memang ibu bapaknya seorang muslim atau muslimah, tapi perilakunya Masya Allah. Ada anak orang tua yang sengaja menyekolahkan anaknya yang di sekolah non muslim yang itu notabene adalah mungkin di sana ada program kristenisasi dan sebagainya. Ada sebagian yang mungkin tidak peduli dengan kapan kamu sholat, ketika anak membuka auratnya juga kita biasa saja, mungkin tidak pernah peduli dan sebagainya. Ketika anak tidak sholat juga demikian dan sebagainya. Ini kata Ibnu Qayyim, kita mensyukuri di awal saja, mensyukuri alhamdulillah hadir sebuah hati. Kemudian dalam perjalanannya waktu dari usia paling bawah tidak dikenalkan dengan hal-hal yang mengenalkan Robnya, mencintai Rasulullah, mencintai agamanya dan sebagainya sampai di ujung akhirnya akhir hayatnya tinggal penyesalan dan ini orang yang seperti ini akan mendapatkan kerugian di dunia maupun di akhirat. Ini adalah motivasi bagi kita bahwasanya anak ini adalah anugerah terindah dan wajib untuk kita syukuri dan ada tipikal yang ketiga ini semoga tidak ada di kita dan yang kedua yang ketiga itu tidak ada di kita semuanya itu yaitu tidak terima dengan adanya anak. Ya. Anak itu adalah beban. Jadi ketika lahir dibuang, dibunuh dan sebagainya. Ini naudzubillah min dzalik dan ini dari awal sampai akhir ini tidak akan mendapatkan manisnya seorang tersebut mempunyai anak. Mungkin bisa kita lanjutkan Mr. Fahmi. Tapi sebelumnya para bunda sekalian, silahkan saya ingin mencoba untuk chat di ini kan sebuah pertanyaan dan nanti kita akan random ini dari awal saja untuk apa namanya memberikan voucher jajan kecil-kecilan untuk putra putrinya. Nanti Mr. Fahmi bisa dicek ditulis ya Mr. Fahmi ya siapa saja yang ini kan. Uh, Pertanyaan pertama adalah dianugerahkan seorang putra atau putri. Silahkan mungkin bisa dicat di ini kan. Dengan tidak usah banyak-banyak, cuma satu atau dua kata saja. Yang penting kita ingin sambil mengabsen ya untuk siapa yang ini ya. Bagaimana perasaan ayah bunda ketika ketika hadirnya si buah hati? Silahkan, mungkin bisa di chat. Kita kasih waktu ya kurang lebih 3 menit lah. Ayah, di ada kolom chat itu ditulis ayah. Oke, Ustadz. Ya, Makasih. syukron. Ya, waktunya 1 menit lagi. Ayo, 1/2 menit lagi. Kita close ya. Eh, Masya Allah, kita buka chatnya. Masya Allah, hampir semua Umu Farok sangat bersyukur dan bahagia. Bersyukur
bersyukur, rata-rata semua bersyukur, bahagia, bersyukur, takjub, bahagia, bersyukur, dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa nih. Para ayah bunda, Masya Allah, luar biasa, memberikan tanggapan yang positif. Eh, kita lanjutkan. Dan kita akan memberikan voucher pertama, yaitu kepada yang chat pertama, yaitu ke siapa Mr. Fahmi? Bunda Faruk ya? Iya, Om Faruk. Ya, mau Faruk ya, Makonita. Nanti insya Allah kita siapkan voucher untuk salah satunya ya, untuk putra atau putrinya, itu untuk wanita atau untuk Faruk. Barakallahu fikum. Ayah bunda sekalian, Masya Allah ya, luar biasa. Ketika kita tanya dengan hati nurani yang paling dalam, ketika hadirnya putra putri kita, hadirnya di sini adalah bukan cuma hadirnya kemudian ketika lahiran, tapi ketika proses pertama kali kemudian positif hamil itu sudah merupakan kebahagiaan tersendiri gitu ya. Jadi ketika lahir apalagi ya sampai harus mengupayakan nanti ada akikah ya, nanti anak tersebut nutrisinya jangan sampai kena sakit dan sebagainya, ini anugerah Masya Allah luar biasa. Tapi bukan sampai situ saja. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan itu baru mensyukuri tingkat awal yang baru pertama kali lahir itu. Yang proses keduanya adalah prosesnya dari setelah lahir sampai dia itu besar, sampai bahkan anak tersebut menikah itu orang tua masih punya peran. Perannya adalah terkait dengan masalah dunia dan akhirat kita itu senantiasa mengarahkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, ini yang sering kita baca dengan kita angkat tangan kita ketika di sela-sela mungkin sujud, jadi kita sela-sela mungkin berdoa kita, atau mungkin sela-sela sujud kita senantiasa berdoa kepada Allah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ini doa yang sering kita ucapkan, ini adalah doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan yaitu suami istri, kemudian wadzurriyyatina dan keturunan-keturunan kami ya. Qurrata ayun, penyejuk pandang, dan penyejuk pandang di sini adalah berarti anugerah. Ya, nanti bagaimana anak tersebut tidak menjadi anugerah manakala dia tersebut nanti kita sebagai orang tua itu tidak mengarahkan kepada hal-hal yang menjadikan anak tersebut tidak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Muhammad bin Katsir mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat ya, anugerah itu kan nikmat. Setiap anak anggap aja. Nikmat ini pembicaraan terkait dengan anak. Setiap anak yang tidak mampu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ini adalah baliyah. Baliyah itu adalah ujian cobaan yang berat bagi orang tuanya. Jadi sebagaimana Muhammad bin Katsir mengatakan di dalam Hilyatul Auliya dikatakan bahwasanya kullu nikmatin, setiap nikmat. Salah satu kan nikmat ini anak. Anggap aja kita ganti. Setiap anak yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, yang tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah, setiap orang tua yang dikaruniai anak, yang anak tersebut jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya Muhammad bin Katsir, fahiyah baliyatun. Ini adalah sejatinya, ini adalah ujian berat bagi kedua orang tua kita. Makanya di sini kita senantiasa untuk berdoa, minta doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian jadikan kami imam-imam orang yang bertakwa. Ketika sudah menjadi qurrata ayun tidak cukup. Karena penyujuk pemandangan itu nanti anak-anak kita itu akan jadi imam. Laki-laki akan jadi imam rumah tangga. Ya, kalau wanita akan jadi imam buat putra putrinya. Kenapa nanti yang jadikan robul bait adalah ketika mungkin suaminya keluar mencari nafkah, yang menjadi penanggung jawabnya itu adalah ibunya untuk putra putrinya. Jadi jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Memang menjadi imam orang-orang yang bertakwa itu masya Allah luar biasa. Jadi kita bertakwa, makmum kita orang-orang yang bertakwa. Makanya luar biasa. Ya. Kita lanjutkan ke slide kedua. Ya. Kemudian yang kedua, sebagaimana tadi, jadi kalau anak itu anugerah, manakala sebagaimana kita kembali lagi ke Ibnu Qayyim, kalau kita menjalankan sesuai syariat Islam,
Yang poin-poin pertama itu diajarkan akidah yang benar, kemudian terkait dengan masalah sholat dan sebagainya. Itu poin-poin nanti yang mungkin next kajian ini bisa diperdalam lagi. Kemudian bagaimana anak itu adalah ujian. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wejangan firman-Nya di dalam surat Al-Anfal, wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah wa anallahu indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anak itu hanya sebagai fitnah dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Di sini fitnah ini adalah ujian, ujian besar bagi kedua orang tua. Dan anugerah dan ujian dan semua yang ada di dunia ini kalau enggak menjadi anugerah sebagai nikmat atau kembali sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak. Nah, kita lanjutkan lagi slide ketiga. Ah, anugerah ya. Ibnu Katsir berkata bahwasanya mereka itu hamba Allah yang beriman kepada Allah, dan yang pertama itu yang Rabbana hablana min azwajina, kata Ibnu Katsir mengatakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan, keturunan anak yang menyembah Allah, taat kepada Rasulullah, itu maksudnya ya. Yang dikatakan bahwasanya kita nanti Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu penyejuk pandang, itu apa nakala anak-anak kita itu menjadi hamba yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan senantiasa menjalankan syariat-syariatnya. Nah, Ibnu Abbas berkata, ini ya nuna min man ya'mal bi ta'ah. Jadi yaitu mereka ibadur rahman, orang-orang hamba-hamba yang soleh, itu anak yang menjadikan anugerah tersebut adalah meminta agar mendapatkan keturunan yang gemar beramal dan taat kepada Allah. Fatukirru bihi a'yunhum fid dunya wal akhirah, dan menyejukkan pandangan baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya kalau kita ingin mempunyai anak yang itu adalah anugerah yang terindah, maka jadikan anak tersebut yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana taat kepada Rasul-Nya? Maka kita perlu perhatikan terkait dengan sisi kesehatan, sisi nutrisi, sisi fisiknya, sisi kesehatan mentalnya, dan sebagainya. Nanti itu mungkin terkait dengan psikis dan sebagainya, itu dari sisi parentingnya. Jadi kita ingin menjelaskan bahwasanya amanah yang terbesar dari orang tua tersebut dikaruniai anak itu bukan cuma sekedar senang tok, tapi lebih daripada itu. Pengarahan, dan ini tidak bisa dimonopoli oleh ibu atau bapak saja. Manakala ibu saja yang berperan, maka akan jomplang. Tapi apabila bapak saja, maka akan terjadi jomplang dan sebagainya. Tidak akan balance. Makanya kedua orang tuanya mempunyai peran penting menjadikan anak tersebut menjadi qurratu a'yun, ya, menjadi penyejuk pandang. Penyejuk pandang di sini adalah berarti dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan orang tersebut sebagai orang tua dan anaknya sekaligus juga dia akan mendapatkan manfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, kemudian Ikrimah berkata, nih dalam konteks anak ini adalah anugerah, lam yuridu bidzalik sabahatan wala jamalan. Jadi pada dasarnya itu bonus ya. Mereka itu orang-orang beriman tidak menginginkan keturunan yang memiliki parasatik. Maksudnya itu bukan itu tujuan utamanya. Kalau itu mempunyai anak yang Masya Allah ya, luar biasa, dari kecil tumbuh sehat, kemudian katanya kalau ini cabi, gemoy, ya, waduh itu sehat, itu senang sekali orang tuanya. Kemudian mempunyai paras yang kalau laki-laki ganteng, kalau yang wanita cantik, itu semuanya, jangankan orang tua, mungkin saudara-saudaranya, kakek, neneknya, ya Allah saya kok mempunyai cucu kok ganteng banget, cantik banget. Kemudian anak orang-orang yang sekitar akan memujinya, tapi bukan itu. Bukan itu tujuan utamanya orang lahir ke dunia itu. Karena Allah Subhanahu wa taala
berfirman di dalam surat Adzariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Jadi, kalau kita mempunyai paras cantik, wajah ganteng, handsome and beautiful, kemudian ternyata tidak beribadah kepada Allah, ya itu bukan tujuan dari diciptakan manusia dan jin. Berarti pada dasarnya menjadi syarrul bariyah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Jadi orang-orang yang paling celaka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan walaupun parasnya ganteng, Abu Lahab itu dikatakan, kenapa dikatakan Lahab, Abu Lahab ini? Karena memang terkenal dan itu sepakat di kota Mekah bahasanya Abu Lahab ini adalah orang yang berparasnya ganteng sekali. Ya, ganteng sekali. Tapi apa? Apa faedahnya? Kalau mempunyai paras ganteng, tapi ternyata ini menjadikan dia berpaling dari Allah dan Rasulnya sampai akhirnya Allah abadikan dalam surat Al-Lahab, tabat yada abi labi watab. Yaitu diberikan kecelakaan bahkan sama suami istri pun juga diabadikan dan terakhirnya ujung-ujungnya dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Jadi Ikrimah mengatakan lam yuridu bidzalika sabahatan wala jalan. Saya tidak menghendaki bahwa saya mempunyai keturunan itu yang paras cantik dan ganteng ya. Walakin aradu an yakunu muti'in. Ya, kata Ikrimah bahwasanya mereka itu seluruh orang-orang soleh itu ketika dihadirkan anak-anak ke dunia itu mereka itu menghendaki bahwasanya biar mereka itu adalah menjadi hamba yang taat, hamba yang kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi apa nggak boleh Ustaz kalau kita apa namanya mempunyai anak kemudian ganteng kemudian cantik kemudian kita harus ya nggak boleh nggak masalah cuma bukan tujuan utama jadi nanti kalau tujuan utamanya itu tidak terpenuhi akhirnya kita akhirnya stres anak saya kok nggak ganteng nggak kayak uminya nggak kayak abinya yang mungkin tingginya sekian sekian akhirnya nanti anugerah tersebut akan disia-siakan kemudian apalagi nanti kena yang disabilitas seolah-olah tuh ada yang nih kemudian ada anak ABK semuanya kan wah saya nggak terima anak saya akhirnya ada melakukan melakukan tindakan yang mungkin anarkis kepada anaknya sampai kemudian ada yang mencoba untuk membunuh anaknya dibuang dan seterusnya ini kenapa karena ini bukan tujuan utama tujuan utama adalah agar anak tersebut menjadi anak yang taat kemudian adapun yang lain itu adalah bonus. Ketika taat kemudian parasnya Masya Allah. Itu adalah bonus. Tapi kalau dia taat kemudian mungkin parasnya yang biasa saja. Itu sudah menjadikan tujuan diciptakan jin dan manusia. Menjadi hamba yang taat kembali kepada Allah. Yaitu beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan. Kita akan menjadi sedikit untuk refresh bentar ya, ayah bunda. Kita akan mencoba waktu itu ya, waktu menanti ya. Ada sebagian, kalau mungkin ada tetangga, ada sanak saudara kita yang waktu itu masih menanti buah hati. Bahkan mungkin ada yang di antara orang tua itu gak gampang mendapatkan buah hati. Karena sampai sekarang ada yang mempunyai putra atau putri itu semata wayang. Sampai sekarang juga belum dikaruniai adik lagi. Itu karena prosesnya yang cukup panjang. Ya, saya juga mempunyai teman itu sekarang alhamdulillah mempunyai putra, tapi itu program ke dokter tuh luar biasa. Saya nggak ini makanya Masya Allah luar biasa ya. Sampai bolak balik itu Masya Allah luar biasa. Jadi ini harusnya anugerah. Apabila kita mungkin dipermudah ketika nikah langsung diberikan buah hati, langsung positif, hamil, kemudian anak satu hadir, anak dua hadir, anak tiga hadir. Ingatlah bahwasanya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga untuk sebagaimana pesan dari Ibnu Qayyim ketika mensyukuri dan rawat terus sampai nanti meninggal dunia dalam kondisi muslim dan menghadap Allah itu kita sudah menunaikan kewajiban sebagai seorang orang tua. Kita sedikit untuk sejenak untuk intermezzo ya, sambil kita membacakan ini ada mungkin ada partisipan gitu
untuk membacakan ini sambil kita biar ada jeda sedikit gitu. Silahkan mungkin siapa yang mau menjadi volunteer untuk bacakan puisi ini. Tidak harus apa namanya seperti puisi yang di panggung cuma kita bacakan saja gitu. Setidaknya kita apa ya? Kita tahu bahwasanya hadirnya putra-putri kita ini benar-benar anugerah yang sudah mungkin lama kita tunggu gitu. Silakan mungkin siapa yang mau mencoba. Kalau tidak ada kita kayaknya panggil aja Mr. Fahmi ya. Dapat voucher mungkin Sir yang baca. Oh, bukan voucher, silakan. Ada voucher buat putrinya atau putranya, silakan. Ayo, ada yang mau coba? Cuma baca saja kok tidak tidak kena hukuman. Kayaknya nggak ada deh, Sir. Gimana Bunda? Ayah Bunda ada yang mau membaca? Saya, Pak. Oh ya, Oke. Bunda Mohon siapa maaf. ini? Diperkenalkan dulu, Bun. Bunda siapa, Bun? Mohon maaf. Udah Jahwa, kelas Aisyah. Oke, Bunda Jawa kok saya. Monggo, Bun, silakan. Ya aja ya, Pak ya. Ya, nggak apa-apa, Bun. Nanti ada 2 slide kalau tidak salah. Nanti setelah selesai, nanti kita slide itu saja. Monggo, silakan, Bun. Menanti buah hati, mendamba hadirmu, ciptakan rangkaian asa, berharap sempurna tercurah, terbayang jerit, sebentar Pak, Ya, monggo, Bun. terbayang jerit pertamamu, sekencang tangis Ismail, membelah padang pasir, membelah resah Siti Hajar. Lanjut, Sir. Oh, Masih bawahnya masih ada. 1 slide berikutnya. mau dilanjut Bunda Zahwa atau diganti Sir? Lanjutkan aja, Baik, nggak apa-apa. Lanjutkan aja, Bunda Jawa. silakan Bunda. Masih bisa, Bunda Jawa? Di selasar kata, terbata kerja gelisah di wajah ayahmu, sebab kaulah buah cinta pertama. Amanah paling azimat darinya. Surga kami ada padamu. Gejolak rindu kian tak terelak ketika jarum waktu mendekati hadirmu. Doa tiada henti kami haturkan penuh syukur padamu. Oke. Lanjutnya, Sir. Oke. Oke. Terima kasih, Bunda Zahwa. Masya Allah. Tadi sudah kita simak sejenak untuk sambil kita menghayati dan bahwasanya putra-putri yang hadir saat ini yang menemani kita setiap hari ini adalah anugerah atau investasi akhirat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semuanya. Baik itu ada yang dititipkan 1, 2, 3 dan sebagainya, bahkan ada yang mungkin sampai saat ini masih berjuang ya, masih bolak-balik ke dokter untuk program promilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang lagi promil diberikan kemudahan, kelancaran sama Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak orang tua yang sudah dianugerahi putra-putrinya tetap kita jaga sambil terus bersabar ya. Ini karena tadi sebagaimana kalau ini ujian, prosesnya kata Ibnu Qayyim, perjalanan untuk menjadi anak yang soleh itu nggak gampang, tidak mudah
ya, tidak mudah. Oke, selanjutnya Mr. Fahmi. Eh, Dikatakan bahwasanya anak ini adalah investasi akhirat. Maka kalau bilang kita investasi, maka sebagaimana kalau kita mempunyai investasi yang bentuknya dunia, ya. Ada yang mempunyai kendaraan atau mungkin mempunyai tanah, emas dan sebagainya. Maka eh, kita yang mungkin orang-orang apa namanya? Orang-orang yang terjun di dunia bisnis itu akan mengatakan apa? Orang yang cerdas itu akan mengelola investasinya itu dengan agar bisa menguntungkan modal sekecil-kecilnya, kalau bisa menguntungkan yang besar-besar sebesar-besarnya. Itu adalah teori bisnis ya. Maka kalau kita mempunyai investasi ya, berupa mungkin ada bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita, ya, mungkin ada yang mungkin investasi emas, ada yang tanah, ada yang mungkin ruko, ada yang apartemen dan sebagainya. Itu pasti akan memilih kalau ketika membeli sesuatu tanah, pasti tanah tersebut strategis gak ya dan sebagainya. Itu kalau kita berbicara investasi bentuknya dunia. Dan anak itu kenapa kok dikatakan investasi? Karena investasi ini anak ini adalah long time, kemudian perjalanannya adalah tidak sebentar. Cuma kalau kita mungkin mempunyai investasi yang bentuknya benda, itu aja bisa jadi nanti akan bisa jadi inflasi. Bisa jadi ya. Apalagi ini terkait dengan anak, insya Allah dijamin ya, tidak akan penurunan manakala tadi dikembalikan bahwasanya anak tersebut menjadi kita semangat untuk mengantarkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza matal insan in qata amalu illa min salasatin. Jadi apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga. Ya, ini sudah sering kita dengarkan dan ini cuma mengingatkan saja. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ini sedekah jariyah adalah tidak akan pernah terputus, ya. Kita tidak akan membahas masalah ini. Awa ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, ya, bermanfaat. Kalau sekarang ayah bunda mempunyai ilmu dan ilmu itu ilmu bermanfaat itu adalah pertama adalah sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian kata para ulama ilmu yang bukan dari sumbernya dari Al-Quran Sunnah, contohnya ilmu-ilmu yang bentuknya dunia, contohnya mungkin bisnis, mungkin terkait dengan mungkin teknik, matematika dan sebagainya. Manakala itu bermanfaat buat kaum muslimin, maka itu menjadi bermanfaat. Wa waladin solihin yad'ulah, ini poinnya. Anak doa anak yang soleh. Jadi poinnya adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh itu kenapa para ulama menjelaskan kenapa dikatakan di sini dikatakan doa anak yang soleh, doa. Ya. Investasi bagi orang tua di sini adalah anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Kenapa tidak dikatakan bahwasanya mempunyai anak yang bisa membangun pesantren, kemudian ini. Para ulama ini adalah standar paling rendah ukuran menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena doa itu tidak perlu biaya, tidak perlu materi. Cukup ucapkan kata-kata munajat kepada Allah, angkat tangannya, ini sudah secara otomatis. Apalagi lebih daripada itu. Makanya tidak heran, suatu ketika ada seorang di zaman Nabi Muhammad SAW, dan ini jangan sampai disalahartikan juga nanti. Ada seorang yang ternyata ayah sama bundanya itu suka minta uang kepada anaknya. Atau mungkin kadang-kadang karena butuh, ya ini karena butuh dia ngambil harta anaknya untuk kebutuhan tersebut. Kemudian lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bapak saya itu suka ngambil uang saya atau harta saya, gitu. Kemudian dijawab sama Rasulullah SAW, anta wa maluka li abika. Jadi kamu dan harta kamu itu milik bapak kamu. Ini dikatakan sama para ulama bahwasanya seluruh jerih payah anak yang dilakukan sampai menjadi soleh, kemudian sekarang contohnya bapak ibu mempunyai putra 2 atau 3 atau 1, kemudian anak tersebut sholat baca Quran terus sampai tutup usia, maka seluruhnya kata para ulama apa yang dikerjakan anak tersebut dari hal-hal yang bermanfaat
itu semuanya akan kembalinya jariahnya, pahalanya kepada orang tua. Kenapa? Karena itu min kasbi abihi, karena itu dari usaha orang tuanya. Jadi kalau mempunyai anak tiga, makanya dalam agama Islam itu diberikan apa namanya apresiasi orang yang mempunyai anak banyak, tapi juga dididik dengan baik, bukan juga punya anak banyak kemudian akhirnya diinikan. Kemudian jadi anak yang soleh, maka yang terjadi adalah dia akan memetik hasilnya dan itu sepanjang hayatnya. Di dunia saja kita akan mendapatkan manfaat, apalagi nanti di usia kita mungkin orang tua. Kemudian setelah kita meninggal dunia, seluruh pahala-pahala anaknya, anak yang soleh, anaknya hafal Quran, anaknya di pesantren, anaknya di mungkin nggak di pesantren, tapi memang anaknya baik, berbakti sama orang tua, tidak berkata banyak seperti itu. Kemudian semua kebaikan-kebaikan anak tersebut dia mendapatkan pahala, tapi pahalanya juga orang tua juga mendapatkan pahala persis tanpa dikurangi sedikit sedikit pun. Oke, kita lanjutkan. Kemudian berikut kiat-kiat agar investasi anak menguntungkan dan mendapatkan hasil maksimal. Yang pertama, ini ada 3. Nanti saya cukupkan 3 saja karena terkait dengan waktu, yaitu menanamkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama kali terkait dengan jadi jangan sampai Bapak, Ibu atau ayah bunda pertama kali yang ditanamkan adalah masalah keimanan. Masalah keimanan itu banyak sekali konsepnya, ya. Iman itu kan rukun iman ada 6. Itu cabang-cabangnya sangat banyak dan tidak akan mungkin kita akan dilanjutkan dari nanti mungkin bisa Mr. Fahmi atau Mr. Febri yang akan melanjutkan pembahasan lebih detailnya. Tapi menanamkan keimanan bahwasanya nih sebentar lagi mau Ramadan. Tidak boleh ada kita mempunyai putra-putri kita yang kita tanamkan bahwasanya puasa Ramadan itu adalah apa namanya kewajiban, kemudian kita harus menjalankannya, kemudian kita sholat juga, menutup aurat dan sebagainya. Kita tanamkan terkait keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini konsepnya cukup banyak dan kita simak penjelasannya. Coba Nah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ini kisah Luqman, ya. Luqman itu para ulama mengatakan ini ada orang soleh, ada yang mengatakan Luqman itu masuk ke dalam nabi, ya. Tapi bukan nabi dan rasul yang 25, ya. Tapi ini salah satu, kan nabi itu sangat banyak, ya, jumlahnya. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Itu pesannya adalah wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Pertama kali Bapak, Ibu, Bu, Ayah, Bunda tanamkan keimanan tauhid dan jangan sekali-kali anak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam konsep, berbagai macam cabang-cabangnya. Salah satu konsep yang suka digandrungi sama anak adalah suka liatin zodiak. Ya, kalau ada zodiak-zodiak di rumah itu kok ini jangan sampai, ya. Ketika mungkin tontonannya ada di YouTube atau mungkin di gadget atau mungkin terkait dengan media sosial, lihatin tontonannya akan merusak akidahnya enggak. Kalau merusak, ibu harus cegah dan segera mungkin untuk eh, diantisipasi dan diarahkan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar. Ya, kedzaliman yang paling paling besar. Dan itu tidak akan diampuni manakala orang tersebut tidak taubat, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali. Ada sekarang banyak sekali, ya, karena modelnya online. Jadi sekarang tingkat kesyirikan juga tidak harus yang menyembah kayak berhala, kemudian masuk ke masuk ke ibadah orang lain. Bisa jadi sekarang lebih sangat lembut, ya, karena sekarang zodiak sudah ini anak-anak membaca kemudian meyakininya bahwasanya saya kayak Scorpio gitu kayaknya, ya. Ada ini kemudian aku di situ tuh kalau jodohnya harus kayak gini sampai meyakininya, maka itu bisa jadi merusak keyakinan seorang seorang muslim, ya. Ada juga yang sekarang online, tanya Mbah Dukun tapi online. Masya Allah. Itu Rasulullah mengatakan man ata kahinan, ya, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah. Apabila yang orang tersebut datang ke dukun, belum meyakini, baru datang ke dukun saja, itu sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima. Itu baru mendatangi, belum bertanya. Kalau bertanya sampai meyakininya, para ulama sudah
faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Sungguh orang tersebut telah kufur dari apa-apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Keluar dari agama Islam. Jadi kita harus jaga. Ayah bunda juga menjaganya agar tidak terjerumus oleh syirikan. Putra putri kita juga dijaga. Kemudian yang kedua, bawahnya selanjutnya, memberikan contoh yang baik. Ya, memberikan contoh yang baik. Ya, ini adalah peran kepada kedua orang tua. Jadi orang tua kalau di rumah kita sama-sama di sekolah ini kan orang tua itu kalau di sekolah berarti guru. Nah, guru yang mempunyai peran memberikan contoh yang baik terkait dengan tutur katanya, waktunya sholat, waktunya ini diarahkan. Memang anak itu nggak akan bim salah bim, maksudnya langsung keluar langsung jadi soleh, langsung jadi hafal Quran, nggak seperti itu. Jadi proses. Kalau sekarang mempunyai kendala-kendala sebagainya, kita sambil melakukan pendekatan, dinasihatin, komunikasi sama guru, komunikasi sama ayah bunda di rumah, dan seterusnya, sampai mewujudkan anak-anak yang baik. Kemudian selanjutnya, eh, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'awahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi kata Rasulullah, setiap anak itu dilahirkan fitrah. Fitrah itu apa maksudnya? Fitrah itu kenal agama Islam dengan baik pada dasarnya. Karena sudah perjanjian sebelum lahir itu semuanya akan menyembah Allah. Tapi setelah lahir, ayah bundanya lah yang menjadikan dia itu seorang eh, Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Maksudnya apa? Yang nyoret-nyoret itu adalah lingkungan sekitar. Orang tuanya itulah yang orang tua. Kalau di sekolah berarti yang nyoret-nyoret adalah gurunya. Gurunya nyoret apa? Oh, nggak apa-apa nak kayak gini. Itu boleh, padahal itu dilarang dalam agama Islam. Nah, seperti itu. Oh, ternyata orang tuanya nyoretin anaknya dengan tinta warna apa, Mas? Padahal itu terlarang. Maksudnya itu hal-hal yang dilarang tapi dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga yang pada dasarnya setiap anak yang lahir itu dalam suci, maksudnya fitrah di sini Islam, ya. Kemudian yang menjadikan fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang mengarahkan menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kenapa? Karena tadi kembali lagi ke Ibnu Qayyim, ketika proses perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu kita harus menjadikan anak-anak kita itu di dalam rel yang benar, ya. Di dalam rel yang benar, waktunya sholat, waktunya puasa, waktunya apa namanya ngaji, waktunya ini. Ketika ada pelaku-pelaku yang kurang benar, maka kemudian kita arahkan dengan baik. Kemudian yang terakhir, selanjutnya, mendoakan anak, ya, mendoakan anak. Dan ini selanjutnya di klik ya ini Bapak Bunda sekalian, ini jangan sampai lupa kita senantiasa mendoakan putra-putri kita di sepertiga malam terakhir, di sela-sela doa sujud kita, anak kita belum sesuai dengan harapan kita, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Kata Rasulullah, salatu da'awatin mustajabat, la syakka fihinna, yaitu 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi bahwasanya doa tersebut akan dikabulkan. Yang pertama adalah dakwatul walid, doa orang tua. Maka kalau ibu, ayah, bunda mempunyai kartunya inilah kartu dikabulkannya doa. Jadi jangan malas. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Wa dakwatul musafir, yaitu doanya orang yang sedang bepergian. Wa dakwatul madlum, doanya orang yang terzalimi. Poinnya di sinilah dakwatul walid, yaitu doanya orang tua. Berapa banyak? Mungkin sekarang kita di posisi mendapatkan jabatan di sebuah perusahaan ayah bunda mungkin, atau mungkin kita di posisi sampai sekarang dikasih kemudian sama Allah tuh tidak pernah terputus dari peran orang tua kita yang senantiasa mendoakan kita, dan doa tersebut langsung menembus ke langit ketujuh. Maka jangan sekali-kali kita mendoakan kejelekan kepada putra-putri kita yang mungkin masih proses. Sekarang kita lagi-lagi salah, kemudian pokoknya banyak sekali yang mungkin dirasakan kedua orang tua. Ya kami, saya pribadi, ayah bunda sama mempunyai anak yang masa-masa puber, kemudian prosesnya. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus meneguhkan dan sampai di tutup usia kita
meninggal. Mungkin pula sekalian, manakala penyampaian kami mungkin terkesan gurih, tapi kami sekali lagi kita hanya sharing dan kita membacakan mungkin petuah-petuah dari para ulama, dan sama-sama kami sebagai pendidik di sekolah, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ayah dan bunda manakala kami juga belum maksimal. Tentunya kita kita tidak akan bisa berjalan sendiri-sendiri. Kami terus bergandengan tangan, dan selama ini masya Allah ya, peran seluruh orang tua, kemudian komite, korlas, masya Allah, setiap kita ada punya masalah kita mencoba menyelesaikan, dan kemudian kita bina anak-anak kita kepada hal-hal yang positif. Itu harapannya bukan cuma setelah lulus dari Arkan saja, lebih daripada itu kita akan merasakan, oh ini murid murid dari anak saya pernah di Arkan, nanti akan jadi orang yang bermanfaat. Apapun cita-citanya, selama itu bermanfaat, maka orang guru akan terus mendoakan kebaikan. Mau jadi arsitek, mau jadi polisi, mau tentara, nanti semoga menjadi anak atau mungkin jadi orang-orang yang bermanfaat. Mungkin itu saja Mr. Fahmi. Nanti yang insya Allah yang akan mendapatkan yang pertama kali dari Bunda Faruk sama Bunda Zahwa yang tadi membacakan ya. Untuk voucher untuk yang ke pertama insya Allah. Ya, baik. Syukron jazakallahu khairan Mr. Rafi Hasibun Muhaimin MPD atas penyampaian materi kajian yang sangat bermanfaat, Masya Allah. Insya Allah pada sesi ini kita akan buka tanya jawab kepada ayah bunda yang ingin mungkin bertanya. Kami persilahkan untuk dua penanya pertama ya, atau tiga penanya pertama ya. Tiga penanya pertama bisa langsung apa namanya dibuka mikrofonnya kemudian langsung bertanya ya bunda sekalian. Dipersilahkan, ada yang ingin bertanya ya bunda. Atau jika ingin chat di kolom chat juga tidak mengapa, pertanyaannya dituliskan di kolom chat. Bagaimana ayah dan bunda? Ada yang ingin Sambil, ditanyakan? mungkin sambil menunggu kita ngasih lempar itu, Mr. Fahmi. Ya, gimana, Seth? Ya, sambil kita menunggu, kita ngasih pertanyaan, mungkin bisa silakan Ayah Bunda yang ingin mencoba nanti menjawab pertanyaan dari saya, silahkan ya Oh Ayah iya, Bunda. Dari sesi materi, nanti mungkin materi kita akan share ke orang tua ya, Sri ya. Nanti iya, biar biar bisa dibaca lagi, dan mungkin nanti akan mendapatkan manfaatnya, insya Allah seperti itu. Eh, Mungkin yang pertanyaan pertama, ya, pertanyaan pertama, eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Salah satu tafsir qurrata a'yun dari Ibnu Abbas atau Ikrimah itu seperti apa? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat ya, silahkan. Jadi ayah bunda, tadi saya sampaikan bahwasanya kita berdoa kepada Allah agar dikaruniakan anak yang menjadi penyejuk pandang. Ya, ya, penyejuk pandang itu sebagaimana yang ditafsirkan tadi Ibnu Abbas dan Ikrimah itu, penjelasannya seperti apa? Mungkin menggunakan apa nih, bahasa yang bebas juga nggak masalah. Yang penting sesuai dengan poin yang didapatkan insya Allah. ya. Silakan ayah bunda. Silakan ayah bunda, ada yang ingin atau bisa menjawab tadi? Masih ada voucher jajan untuk anandanya nanti. Sepi banget atau sudah pada Bagaimana ayah dan bunda? ada yang mau coba raise hand? Ada? Atau yang mau bertanya? Kalau
Silakan Ya. kita kasih kesempatan untuk yang tadi. Atau terlalu susah soalnya. Bagaimana ya Bunda? Ada yang ingin bertanya atau yang ingin menjawab tadi pertanyaan dari Mr. Rofi? Kalau ini kita ganti ya soalnya, Sir. Yang Oh, mudah. ganti soalnya. Baik, Sir. Gimana? Diganti Ya, soalnya berarti ya? soal yang mudah aja ya. Sebutkan salah satu kiat. Oh nih, Masya Allah. Ini siapa ada yang jawab, Sir? Oh Ada, ya, ada yang jawab. Masya Allah. Dari Ibu. Ini Ananda siapa? Mohon maaf itu. Coba ditanyakan. Bu Justin, Anandanya siapa Bunda? Keturunan yang mengerjakan ketaatan sehingga dengan ketaatan itu membagikan orang tuanya di dunia dan akhirat. Masya Allah. Barakallahu fiq. Masya Allah. Ini Bunda Justin Tresnawati putranya atau putrinya kelas berapa? Bunda Husna. Hmm? Husna kelas 8 Bunda atau Oh. Bunda kelas Oh, Bunda Oh Husna. ya, Oke. Bunda kelas Bunda 9. Husna 9 8 Zainab. Zainab Barakallahu mungkin ya. fiik. Kemudian Masya Allah Pak Bunda nikmat anugerah rahmat kebahagiaan Allah berikan kepada manusia akhirat kelak sebagai imbalan bagi mereka yang taat mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Tapi sudah Bunda Husna dulu ya. Nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, kiat-kiat agar eh, kita memperoleh anak yang soleh ya. Agar hmm, anugerah tersebut bisa kita menjadikan yang maksimal, maka tadi saya sebutkan tiga kiat-kiat agar kita memperoleh anak yang maksimal kesolehannya itu. Sebutkan salah satunya atau dua, boleh. Silakan. Masya Allah. Bunda siapa ini? Bunda Bunda Arkan, Fadil Arkan atau Bunda Arkan siapa ini Bunda? menanamkan iman kepada anak, mendoakan anak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini putranya siapa, Bun? Oh, Fadil Arkan 7 Ibnu Abbas. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum, Bunda. Baik. Ya, sepertinya cukup ya. Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada bertanya, mungkin pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan. Dan sekali lagi, Bunda, semuanya yang hadir, mohon tulis di chat. Saya ingin sebagai bukan kesimpulan, sebagai terakhir sebelum saya tutup. Apakah kajian for parent ini perlu kita lanjutkan atau tidak? Karena ini kan perdana dan kita memang trial and error dulu ya. Pertama kali karena kita menganggap bahwasanya itu sangat butuh bagi sekolah itu sangat butuh. Tapi yang hadir partisipannya berapa hari ini, Sir? Ada Ada berarti 26, Sir. 26 dari total si, siswa itu 177 ya. 177 berarti Ya, ini masih sedikit sekali. Monggo silahkan kayak ayah bunda sekalian tolong dituliskan chatnya atau mungkin ada saran masukan monggo silahkan kepada ayah bunda untuk dituliskan di chat di chatnya kemudian kita bisa mengevaluasi dan kita tentunya akan sangat bermanfaat untuk kemasukan tersebut kepada sekolah insya Allah. Masya Allah ini bermanfaat. Masya Allah. Syukran Bunda, ayahnya Ayah Azmat, jazakallah khairan, tetap bermanfaat ini. Kemudian Ummu Farok, insya Allah bermanfaat. Yang lainnya, apakah ini bermanfaat, kemudian perlu dilanjutkan, dan seterusnya. Monggo silakan dituliskan di chatnya, karena insya Allah akan secara bergantian mungkin pihak manajemen akan memberikan materi-materi yang tentunya ini sebagai wadah ya, sebagai wadah juga kalau kita nanti ketika ada sesuatu yang mungkin perlu kita uh, atasi dan kita kerjasama, insya Allah akan lebih maksimal. Masya Allah sangat bermanfaat. Masya Allah barakallahu fiik. Masya Allah barakallahu fiikum semuanya. Nanti materinya insya Allah akan di-share di grup kelas masing-masing. Dan semoga saja ini bermanfaat. Masya Allah.
Hmm, sekali lagi kita cukupkan Ustaz ya. Nanti saya kemudian Ya, sekali lagi Bunda, ayah Bunda sekalian, dari saya sebagai pemateri pada pagi hari ini, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan, tutur kata yang kurang, apabila mungkin tutur kata saya tadi ada yang menyinggung dan sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ayah bunda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kegiatan kajian for parents kita pada pagi hari ini berjalan alhamdulillah lancar dan tadi banyak materi yang sangat bermanfaat yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita dalam membimbing kemudian mendidik anak-anak kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, solihah dan menjadi investasi akhirat kita. Sebelumnya ya Bunda sekalian, ini kami kirimkan link kehadiran ya untuk mendata kehadiran kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian di sana juga nanti Ayah dan Bunda bisa memasukkan pesan dan kesan untuk kegiatan kajian for parents ini untuk evaluasi ke depannya. Semoga kegiatan kajian for parents ini bisa terus berjalan dan memberikan manfaat yang banyak. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, berakhirnya kajian for parents ini kami tutup ya. Sebelumnya kami juga berterima kasih banyak kepada Ayah Bunda yang hadir pada pagi hari ini dan mohon maaf bila ada salah ucap. Kami tutup kegiatan kajian for parents pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.